Itu kita sedikit akan memberikan bahasan setelah kita bikin wireless network. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai topologi jaringan wireless di dunia nyata dalam skillnya. Jadi kalian kalau buka di packet tracer 1352 ini, ya, kalian akan melihat wireless technology exploration. Kalian download lalu kalian buka menjadi seperti ini. Ini loadingnya agak lama, jadi mohon ditunggu. Ya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita bisa melihat bahwasanya jaringan wireless itu bisa dimanfaatkan untuk eh, menutupi, menjangkau tempat-tempat yang sangat jauh. Di sini kita bisa melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tower wireless yang dia menjangkau hingga ke coffee shop. Ya. Di sini kalian bisa melihat IP-nya ya. Di sini yang kita lakukan adalah eksplorasi topologi. Di sini ada home office ya yang bisa untuk rumah, kemudian ada corporate, kemudian ada branch office-nya di bawah ya, branch office. Kemudian ada central office dan coffee shop. Nah, di dalam corporate office ini ada 6 LWAP yang terhubung ke kloset. Kalau kita buka ya, ada 6 nih LWAP ya, ini yang digunakan untuk koneksi kabelnya yang dia terhubung ke masing-masing wireless. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, memang untuk kalau kita di activity ini kita tidak mengerjakan apa-apa karena cukup mengeksplorasi dan mengetes saja ya. Karena kalau kalian lihat secara struktur jaringan ya, kita membutuhkan yang namanya wiring closet, di mana sebuah rak khusus yang dipakai untuk menghubungkan berbagai macam switch router yang dia terkoneksi ke jaringan dan disebarkan nanti dengan menggunakan router ya. Seperti ini, kalian bisa melihat sendiri kan. Di sini ada tempat sentral koneksinya. Kalau kita buka masih bisa lagi. Nanti kalau kita dibuka ya, seperti ini ada switchnya, ada routernya dan lain-lainnya. Ya, kita back. Jadi kalau kita ya membutuhkan jaringan yang lebih besar, kita membutuhkan satu tempat khusus yang dimana lebih mudah untuk kita konfigurasikan ya. Di sini kita bisa lihat total kabelnya ada 1 km ya untuk menjangkau ini semuanya di dalamnya ya. Ini kan ada kabel-kabelnya ini. Jadi koneksi antara wire closet dengan router itu selalu pakai kabel. Sekarang kita coba ping ya. Kita kembali dulu ke corporate office ini masuk ya. Kemudian di laptopnya kita buka desktop, verifikasi, klik ping CMD dulu, ketikan ping 192.168.2.10. Salah, 192.168.2.10 ya. Andaikan belum muncul, biasanya perlu di fast forward dulu ya. Kadang kita butuh waktu untuk jaringan tuh sampai dengan sepenuhnya. Ini sudah reply ya. Untuk mempercepat ini klik saja, kita kembali lagi di home-nya ya. Kita coba lagi pingnya. Sekarang sudah bisa, berarti dia berhasil mengkontak brand office. Sekarang kita coba ke central office-nya. 192.168.5.2. Nah, bisa. Jadi memang kadang butuh waktu untuk bisa
jaringan itu bisa full menyala itu kadang butuh waktu, tapi di packet tracer ya kasusnya ya. Sekarang kita kembali ke home city, jam, cari smartphone di sebelah tower, nih ya, kecil sekali. Buka desktop, kemudian command prompt, ping ke 172.16.1.1, dia mencoba ngeping di koneksi yang ada di central office, berhasil. Cuma kalau kalian lihat di sini ada timenya 502 ms, butuh 5 second untuk mencapai jaringannya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di topologinya, dia harus ke sini dulu baru masuk ke central office ya. Ini lokasinya dia di central office. Nah, central office masuk ke wiring closetnya. Setelah masuk ke wiring closetnya, dia akan mencari dulu di mana lokasinya dia berada. Baru dia sampai dan membalas. Jadi ini waktu yang diperlukan untuk bolak-baliknya. Sekarang kita coba ke yang corporate. Ya, ini lebih cepat ya corporate, karena bisa jadi corporate ini sistematikanya berbeda dengan yang di sentral. Ya. Ini yang tadi ya, sentral itu yang di bawah tadi ini ya. Nah, kenapa kalau kita lihat di hasilnya di HP-nya kok terjadi perbedaan time-nya ya? Karena bisa jadi lokasi dia dengan wireless itu dia jauh. Ya, itu sangat mempengaruhi sekali. Satunya itu, kedua, masalah pengkabelan. Sudah kalian lihat sendiri tadi bahwa wiring closet yang ada di corporate central itu punya banyak kabel, ya, dan bisa jadi di situ butuh waktu yang agak lama untuk memproses pengiriman pesannya, ya. Sekarang kita tambahkan WiFi di boardroom. Dia masuk ke branch office di bawah, kemudian di boardroom, ya. Karena di sini tidak ada, sebenarnya ada, cuma karena kejauhan dengan router maka dia apa namanya tidak sampai sinyalnya ya. Langkah yang pernah dilakukan adalah menginstal LAPT device ya. Oh, sebentar nih, access point to the inventory shelf. Ya, ini inventory shelf. Kita tarik ke boardroom. Ya, jadi seolah-olah kita narik router ya. Ini mau di sini tidak masalah. Kemudian buka access point. Masuk ke config. Oh, belum dinyalakan. Cetit. Nah, ini tidak nyala. Ini resetnya, powernya di ya. Sekarang sudah nyala ya. Sekarang masuk ke global setting, diganti nama lab B6. Kemudian di interface .11 radio, coverage range-nya diganti 75. Untuk kita tahu jangkauannya itu sampai mana ya. Close lab 86. Ya, kalian akan bisa melihat jangkauan radiusnya ya, agak-agak biru itu. Tadi kan hijau, kok hijau kan berarti dia tidak sampai ya. Ini kan berarti kan di sini ada jangkauan di sini.
Kemudian cari connection cover through, masukkan ke Giga Ethernet, kemudian kita klik raknya, rak branch switch FA022. Nah, sekarang kita cek koneksinya, ya. Klik laptopnya, desktop, IP, kalau IP-nya belum muncul, ada kemungkinan belum dikoneksikan juga, ya. Atau mungkin lagi sedang proses, ya. Kita cek dulu WiFi-nya dia masuk atau belum. Karena dia belum masuk koneksinya. Dot 11 radio 75 meter. Kalau kurang dekat tinggal didekatin aja. Oke, belum muncul ya. Mungkin karena wirelessnya belum keluar di sini. Kita cek dulu di tempat lainnya. Jadi AP ini dia punya fungsi sebagai extender, ya. Cuma kalau tidak ada wirelessnya, ya, kita sudah tarik, ya. Apa mungkin karena dia keresat ya tadi ya koneksinya? Karena secara tidak sengaja kena reset. Interface-nya ini benar close 8 API signal, ya. Dia ada wirelessnya tapi tidak kedeteksi sama laptopnya. Ya mungkin karena tidak sengaja kepencet reset tadi ya. Jadinya konfigurasinya hilang. Kita tambahkan, kita kembali ke home city lagi. Ya, kita masuk ke coffee shop. Nah, di sini kan hijau semuanya, tidak ada wifi-nya. Ya, kita bisa menambahkan sendiri wifi-nya, tapi tidak ada akses cellular service. Kita ke home city, ya. Kalian kok bisa lihat sendiri di sini, koneksi ini dengan ini tidak ada. Ya. Sekarang pencet kabel di bawah, kita pakai koaksial. Ini koaksial, mana koaksial? Koaksial, sambungkan di sini ke central office, closet wiring, masuknya ke tabel, masuknya ke central office server, koaksial 3. Ya, jadi itulah kalau kita bikin jaringan ya seperti itu. Kita kadang harus narik kabel, gali kabel, ya. Cuma bedanya kalau sekarang kita pakainya fiber optik, tapi kalau zaman dulu kita pakainya masih koaksial. Sekarang kita cek kembali, ya. Coffee shop, cari HP dan laptop, klik HP-nya.
desktop 3G 4G cell config, kemudian DHCP refresh. Nah, sudah dapat IP-nya ya. Kemudian kita coba tethering setting, kemudian sudah pastikan dapatkan IP, kemudian cellular tethering melalui Bluetooth di enable ya. Kemudian kita interface set ports on, verify, discover enabled ya, sudah. Kita buka laptop. Di situ ada kayak area biru ya, itu area zona Bluetooth. Desktop, tab Bluetooth, discover. Oh, di on kan dulu ya. Discover, kita akan mencari ini, kita pair, yes. Klik laptop lagi, select smartphone 1, tether. Kalau tidak bisa ditether, kemungkinan ada settingan yang ketinggalan di Bluetooth-nya. Cellular tethering enable. Cellular tetheringnya di, oh ininya lupa dimatikan, dihidupkan cellular tetheringnya. Masuk ke Bluetooth lagi, tether. Sepertinya sudah masuk ya, karena nggak ada notifikasinya ya. Di laptopnya IP Bluetooth ya harusnya ya. Nih sudah dapat ya, harusnya pakai mode Bluetooth, nanti dia keluar IP-nya. Untuk memverifikasi close Bluetooth configuration, klik CMD ping 192.168.1.10. Ini belum tentu koneksinya langsung lancar loh ya, karena kita setting pertama ya. Nah, disitu sudah muncul 250, berarti sudah berhasil koneksinya. Nah, sekarang kita tambahkan home office-nya. Kembali ke awal, masuk ke home office ya. Di sini ada dua benda. Koneksi copper stroke track, port 1 kabel modem, port 1 dimasukkan ke internet. Kembali ke home city, depan, masukkan coaxial, home office, modem disambungkan ke central office, wiring closet, rack, CMTS, coaxial. Nah, berikutnya tinggal kita setup DHCP-nya. Ya, buka wireless, config, GUI, setup. Ya, DHCP-nya, DHCP sudah ya 012550, enabled 150 ya, status, kemudian under internet connection, IP address renew, biar dia mendapatkan IP address dari CMTS. Sudah keluar, masuk ke wireless, kita pakai 2,4 GHz ya. Modenya WPA2 itu yang security, WPA2 personal, passwordnya adalah
My Secure Net. Save setting. Verifikasi dengan menggunakan laptop yang ada di kursi. Ini dia. Masuk desktop wireless. Ini sudah masuk ya koneksinya. Refresh. Wireless 0. Home Sweet Home. Passwordnya WPA2 personal My Secure Net. Ini ya belum dikasih nama ya tadi ya, wifi-nya. Home Sweet Home. Enable, disable, save. Ya ini masuk, ya agak lemot karena memang berat. My Secure Net. Oke, sudah nyala. Masuk ke desktop lagi. CMD ping 192.168.T1. Ya, pertama biasanya memang selalu tuh langsung sukses ya. Memang kalau kita bicara teknologi wireless memang sangat menguntungkan, tapi di balik teknologi itu tersembunyi kompleksitas topologi yang sangat kompleks, apalagi sudah menginvolve banyak perangkat, ya apalagi nanti kita kenal dengan IoT dan lain-lain, itu malah makin ribet ya. Jadi itu saja untuk hari ini saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.